jumpa lagi sama Mama Astrid. Kita mau nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Ayo musik. Semangat, semangat, semangat. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami bisa menghidupkan kebenaran itu lewat hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ini Mama Helena akan membawakan firman Tuhan lewat cerita drama yang akan ditampilkan. Untuk itu anak-anak, tolong diperhatikan isi dramanya apa, tujuan dramanya itu apa. Oke, selamat menyaksikan. Suatu hari Allah mencobai Abraham dan berfirman kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Baik Tuhan. Harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham. Ia memasangkan pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak. Bujang-bujangku, kemarilah. Anakku, kemarilah. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu agar tinggal di tempat itu dan menjaga keledainya, sedangkan Abraham akan pergi bersembahyang dengan Ishak. Bujang-bujangku, tinggallah kalian di sini beserta keledai ini. Aku akan bersembahyang ke sana beserta anakku. Baik, Tuanku. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedangkan di tangannya Abraham dibawanya api dan pisau. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Lalu Ishak pun bertanya kepada Abraham, Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana dombanya? Allah yang menyediakan anakku. dan berjalanlah mereka terus sampai kepada bukit yang ditentukan. Sampailah mereka ke tanah Moria yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Lalu diikatnyalah Ishak anaknya itu. Dan setelah Ishak diikat, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya,
lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, 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 Ya Allahku, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran penggantian anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. karena sudah menyaksikan tentang cerita drama bagaimana Pak Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian contoh dari drama itu? Tentu ketaatan, bukan? Bagaimana Tuhan melihat ketaatan Abraham, dan Abraham selalu memilih taat kepada Tuhan karena dia percaya apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepadanya itu adalah selalu yang terbaik. Mari anak-anak, kita mau belajar seperti Abraham. Kita harus memilih taat. Firman Tuhan dari kitab Efesus yang Mam Helena akan bacakan, bagaimana Tuhan menghendaki supaya setiap kita, termasuk Mam Helena juga dan anak-anak semua, kita harus taat kepada orang tua kita. Kalau kita sudah taat kepada orang tua kita, itu berarti kita taat kepada Tuhan. Anak-anak dengarkan, kalau bisa anak-anak tolong dihafal ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini mengatakan bagaimana Tuhan sangat merindukan kita supaya kita mentaati orang tua kita. Orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan loh, supaya anak-anak tahu. Kalau kita sudah taat kepada orang tua, pasti Tuhan senang. Karena Tuhan memberikan orang tua buat kita untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita, dan kita harus menghormati orang tua. Menghormati berarti taat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami mentaati Tuhan lewat ketaatan kami kepada orang tua kami, kepada pemimpin kami, kepada guru-guru kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.